Siap. Salam. Selamat hari. Terima kasih. Yang akan kita pelajari adalah fluida statis. Mengenai fluida statis. Kalau berbicara mengenai fluida statis, saya percaya kita pasti temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mempelajari konsep fluida statis, saya punya satu masalah. Masalah saya seperti ini. Ini tangki airnya ada di sini. Tangki air saya itu di sini. Ini terisi dengan air. Kemudian bocor di bagian bawah. Tapi punya ketinggian 1 meter dari permukaan tanah. Kemudian karena sudah lama lalu bocor di bagian bawah, ternyata air terpancar keluar. Jadi kan tekanan hidrostatis intinya ialah Rho dikalikan D dikalikan A. Bisa jadi dikalikan gravitasi dikalikan hujan. Jadi semakin namanya bocor berarti airnya akan semakin berkurang. Nah, dari selama yang awalnya airnya penuh, kemudiannya Kalau airnya penuh, ketinggiannya bagaimana? besar. Jadi semakin airnya semakin berkurang, kemudiannya semakin besar. Jadi awalnya dari pancarannya yang lebih panjang, cara pancarannya yang besar, kemudian cara yang kecil sama cara air harus berubah. Ya, itu menurut Teres bahwa karena ketinggiannya awannya besar, kemudian semakin kecil sehingga tekanannya semakin berkurang. Masih ada lagi yang lain? Silakan. Kalau dari saya berupa jawaban. Ya, silakan. Yang pertama itu kalau air yang keluar pertama kali itu pasti dia lebih terpancar jauh. Ya. Menurut saya itu karena tekanan dari air tersebut. Jika air tersebut banyak, pasti dia akan menekan lebih banyak. Lalu kalau air yang terpancar sudah keluar banyak, lalu air itu pasti akan berkurang. Tekanannya akan semakin berkurang sehingga air yang terpancar keluar juga semakin mendekat ke hidung. Untung bahwa airnya semakin banyak, tekanannya semakin besar sehingga jarak pancarannya jauh. Kemudian semakin berkurang airnya, sedikit airnya, tekanannya semakin kecil. Apalagi? Ini masih ada lagi? Masih ada lagi yang lain? Silakan. Baik, saya tambahkan di sini jika berbicara tentang tekanan maka berhubungan juga dengan berat dari air tersebut. Di mana jika semakin dalam ini suatu benda atau seperti lubang yang berada di dalam air seperti pada botol tersebut, semakin ke dalam maka ini semakin berat ini air tersebut menekan contohnya benda tersebut, sehingga jika semakin dalam maka pancaran airnya semakin jauh.
jauh atau semakin besar, sehingga jika semakin airnya berkurang maka kedalamannya semakin berkurang, sehingga ini kecepatan atau pancaran airnya semakin berkurang. Masih ada lagi yang lain? Masih ada? Kalau tidak ada, kita sudah dapat 3 jawaban. Yang pertama tadi karena pengaruh tadi menurut tes pengaruh ketinggian, kemudian menurut beruntung karena airnya lebih banyak, tekanannya pasti lebih besar, sehingga pancarannya semakin jauh. Nah, supaya lebih jelas lagi, supaya lebih jelas konsepnya, kita akan melakukan percobaan. Medianya sudah ada di belakang. Masing-masing kelompok kita bentuk kelompoknya seperti biasa. Kita bentuk 4 kelompok. Masing-masing kelompok ambil satu media yang sudah disiapkan, di sana. Kemudian dikerjakan sesuai dengan LKS yang sudah dibagi. Kemudian karena percobaan ini kita gunakan air, maka percobaan ini bisa dilakukan di depan kelas. Kemudian ini ditempatkan pertama, tidak perlu di dalamnya. Bukan lebih dahulu yang kita cuma satu. Nah, kita nanti buka yang pertama A dan B, kemudian cara pencurannya. Mulai kerja sudah. Karena nanti ada bekas di. Ya mati kejadian. Kemudian lagi di rumah Terus ini bilang ulangi lagi di atas, tetapi dengan ini foto kayak gitu. Berarti nanti akhirnya isi tambah. Jangan tutup foto. Kalau sudah di disediakan langsung tutup. Kembali sebelah. Ini tadi bagaimana pendapat? Bagaimana pendapat? Dari atas belajar. Win Mister.
Sudah. Tiga orang. Satu orang tambah satu lubang. Tiga orang langsung tarik, satu orang yang ini apa? Satu, dua, tiga. Satu situ, dua, tiga di sini. Jangan langsung. Tunggu. Oh, ini di sini, ini di sini. Mas, memang. Ini dia mana? Ini dia pertama, ini tiga, ini yang kedua. Sudah? Sudah selesai? Bisa percobaan kedua bandingkan dengan percobaan kedua bagaimana? Kan dia punya tiranya tinggi ya, sehingga dia punya Sudah selesai kelompok ini? Ada masalah? Baik, kalau sudah kita melihat di depan, presentasi di depan, kemudian yang memberikan
tambahan atau pertanyaan? Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai percobaan kuliah statis. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Nafan Tabun, saya Linda Soban, saya Sri Nur Saida Jadi, saya Sampai, saya Rumi Lubreni, saya Cendia, dan saya Kadang Masari. Presentasi ini akan dibahas oleh kita tahu bahwa rumus umum tekanan hidrostatis adalah Rho kali D kali H, dan kita tahu di sini bahwa Rho sama dengan M per T. Jadi hubungan volume dengan tekanan hidrostatis adalah jika volume semakin kecil, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Apabila volumenya semakin besar, maka tekanan hidrostatisnya semakin kecil. Karena di sini kita dapat lihat bahwa tekanan hidrostatis dan P berbanding terbalik. Sekian. Tiga. Kesempatan kami bertanya mengapa saat percobaan mengapa ini ada perbedaan jarak pada jarak air pancuran saat tutup botol terbuka ataupun tertutup, jarak tersebut berbeda-beda. Baik, ini dari pertanyaan ini kami akan langsung menjawab. Botol tersebut ditutup, maka tidak ada udara yang masuk ke dalam botol tersebut. Terima kasih atas penampilannya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Sekian dan terima kasih. Baik, setelah kita mendengar tadi hasil percobaan yang disampaikan oleh kelompok 1, masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari kelompok 2, 3, 4, bahkan dari kelompok 1? Mungkin ada yang tadi mengganjal sehingga ingin ditanyakan untuk didiskusikan. Silakan. Konsep tekanan hidrostatis. Menurut hasil percobaan yang sudah disampaikan kelompok 1 tadi, bahwa yang mempengaruhi pancaran air tadi itu adalah massa jenis air, kemudian gravitasi bumi, dan ketinggian permukaan air dari lubang, atau dengan kata lain itu diistilahkan dengan kedalaman zat cair. Nah, di sini massa jenisnya diperoleh dari massa air tadi dibagi dengan volume. Kita tadi sudah punya konsep P sama dengan Rho kali G kali H. Nah, di sini kalau H-nya semakin besar, dengan sendirinya tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Karena tekanan hidrostatisnya semakin besar sehingga menyebabkan jalan pancarannya semakin jauh. Sebagai evaluasi kita coba beberapa soal untuk latihan. Soal kita coba satu soal. Ya, baik, kesimpulan dari pembelajaran fluida statis yaitu yang pertama adalah fluida adalah zat yang dapat mengalir baik yaitu zat cair maupun zat gas. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi dari tekanan hidrostatis adalah yang pertama Rho, yang kedua gaya gravitasi, dan yang ketiga adalah H atau ketinggian. Ini dari pelajaran kita ini adalah kita sudah melakukan konsep. Kita dikatakan satu konsep baru tekanan hidrostatis. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu ada beberapa hal. Yang pertama, massa jenis zat air, kemudian pengaruh dari gaya gravitasi bumi, dan yang ketiga adalah ketinggian atau kedalaman zat cair. Tugasnya nanti bisa diakses di
Betul.